Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali dalam mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat kelak. Kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-30. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib, kita kembali mengingat biografi beliau secara singkat. Suhaib, nama beliau adalah Suhaib ibn Sinan ibn Malik Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Nainawa. Di mana itu Nainawa? Nainawa adalah sebuah kota yang terletak di Irak. Ayah dan pamannya adalah seorang pekerja di sebuah istana yang terdapat di Irak, Nainawa. Kemudian ketika Nainawa diserang oleh Bizantium atau kerajaan Roma, beliau ditawan oleh orang-orang Roma dan beliau besar di Roma. Dan dari situlah beliau diberi penisbatan atau penyandaran sebagai Ar-Rumi. Jadi beliau adalah orang Roma. Jadi seseorang dari kita bisa menyandarkan sebuah nisbat kepada daerah apabila kita berdiam di daerah tersebut lama ataupun tidak. Misalkan seperti Ustadz Ahmad Al-Banjari hafizahullah ta'ala, atau juga misalkan si Fulan pernah ke Madinah, maka dia disebut Fulan Al-Madani atau Al-Makki, maka boleh nisbatkan kepada penyandaran daerah, karena itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu seperti Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah, kemudian Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi dari daerah Naisabur, kemudian Imam At-Tirmidzi dari daerah Turmud, dan yang lain-lainnya. Kemudian dari penyandaran juga kita bisa menyandarkan kepada qabilah-qabilah, misalkan kepada At-Taimi dari Bani Tamim, atau dari yang masyhur di Banjar ini misalkan Al-Katiri dari orang-orang Katiri yang ada di Yaman, maka boleh kita menyandarkan kepada nasab dan juga kepada wilayah yang pernah kita singgahi. Kemudian beliau ditawan di Roma dan beliau dibawa ke Mekah. Kemudian setelah di Mekah dibelilah oleh Abdullah bin Ajlan radhiyallahu anhu, dan beliau pula lah yang memerdekakan beliau. Di antara keutamaan sahabat ini, Suhaib ibn Sinan ibn Malik Ar-Rumi ini adalah yang pertama, beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Kemudian yang kedua, beliau mengikuti perang-perang yang dihadiri bersama Nabi SAW. Salah satunya adalah perang Badar. Kemudian yang ketiga, beliau juga dipilih atau ditunjuk langsung oleh Khalifah Umar ibn Khattab ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Beliaulah yang disuruh menggantikan imam mengimami kaum muslimin. Kata Umar, wal yusalli lakum Suhaib, dan imamilah bagi kalian orang-orang muslim, yaitu Suhaib. Kemudian beliau itu setelah hijrah dari Mekah, beliau di Madinah sampai beliau wafat. Wafatnya beliau pada tahun 38 Hijriah, yaitu sekitar 27 tahun setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir
falamma kabira qala li malik. Dulu ada seorang raja pada zaman sebelum kalian. Dia memiliki seorang penyihir. Di antara kebiasaan dahulu raja-raja yang zalim dan juga tidak bertuhan bertauhid yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, dia zalim, kemudian dia memiliki penyihir-penyihir sebagaimana Raja Fir'aun yang beliau dan yang dia zalim dan juga mengaku Tuhan. Begitu juga raja dalam hadis ini, dia sampai mengaku Tuhan dan disembah, kemudian dia memiliki penyihir. Adapun sihir, apa itu arti sihir? Sihir adalah secara bahasa adalah sesuatu yang merubah dari bentuk asalnya. Adapun secara istilah, sihir adalah bacaan-bacaan atau simpulan-simpulan yang memberikan dampak kepada hati dan juga badan, yang bisa membunuh, bisa membuat sakit, dan bisa memisahkan antara suami dan istri. Itulah pengertian sihir. Adapun sihir maka itu diharamkan oleh agama, karena pelaku sihir tersebut dapat ancaman kafir. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihr. Dan tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir yang telah mengajarkan kepada manusia itu ilmu sihir. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidaklah beruntung penyihir itu bagaimanapun caranya menyihir orang tersebut. Maka penyihir itu tidak akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Allah Azza wa Jalla meniadakan keberuntungan bagi seseorang itu, maka celakalah bagi dia di dunia maupun di akhirat. Kemudian apa hukumnya seseorang mendatangi penyihir? Salah satunya adalah tidak ditolaknya sholat kita selama 40 hari, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasalau an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal atau penyihir, maka ditolaklah amalan sholatnya selama 40 hari. Kemudian juga barang siapa, yang kedua, yang apabila seseorang mendatangi orang sihir, maka dia telah mengingkari apa-apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi, barang siapa yang mendatangi sebuah peramal atau dukun, maka dia membenarkan perkataan tersebut, maka dia sungguh telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maksud yang diturunkan kepada Nabi adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jauhilah ilmu sihir dan juga bertanya kepada peramal, karena sekarang banyak orang-orang yang mengaku sebagai wali dan sebagainya, dia bisa mengetahui sesuatu. Tahulah kalian bahwasanya Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Ilmu gaib itu semuanya termasuk khususan Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjut kepada hadisnya, dia seorang raja ini memiliki sebuah penyihir, seorang penyihir. Kemudian karena penyihir tersebut telah menjadi tua, maka dia berkata kepada seorang raja tersebut, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra. Sesungguhnya aku telah menjadi tua, maka utuslah kepadaku seorang pemuda untuk aku mengajarkan kepadanya ilmu sihir. Di antara kenapa seorang penyihir tersebut memilih seorang pemuda, karena seorang pemuda itu dapat menerima lebih masuk ilmunya dibandingkan orang tua. Karena pemuda itu dengan suatu pelajaran dia lebih cepat untuk masuk, lebih cepat untuk menghafal dibandingkan dengan orang yang tua. Maka lebih baiklah penuntut ilmu yang pada waktu muda dibandingkan di waktu tua. Walaupun keduanya sama-sama baik, akan tetapi yang utama adalah yang lebih muda, karena ada faedah-faedah yang agung yang terdapat pada orang-orang yang muda. Di antaranya adalah yang pertama, karena seorang pemuda atau syab, gulam atau anak-anak itu hafalan mereka lebih cepat
daripada orang yang tua. Hafalan mereka itu lebih kuat daripada orang yang lebih tua. Kenapa? Karena orang yang muda itu tidak ada masyakil, tidak ada masalah di dalam otaknya. Masalah seperti harta, kemudian keluarga, kemudian dari hal-hal yang lain. Adapun orang yang muda itu otaknya masih fresh, masih bisa menghafal, masih tenang dan belum mengalami fase-fase menuaan. Jadi hafalannya masih bagus. Kemudian yang kedua adalah seorang pemuda itu ilmunya ingat tetap di dalam otak. Berbeda dengan orang yang tua. Orang yang tua setelah mendapatkan ilmu dia begitu saja lupa. Kecuali orang tua tersebut menulis, mencatat ilmu tersebut, maka insya Allah apabila dia lupa, dia tinggal kembali ke dalam kitabnya atau bukunya. Berbeda dengan orang yang muda. Orang yang muda itu hafalannya cepat, kemudian dia ingatnya juga kuat. Kemudian yang ketiga adalah apabila seseorang yang muda itu ditanamkan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka baginya mudah akan menjadikan ilmu tersebut tabiat atau watak dari pemuda tersebut. Apabila pemuda tersebut belajar agama mulai dari kecil, mulai dari dini, maka insya Allah kedepannya dia akan menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang berakhlak. Berbeda orang yang tidak menuntut ilmu pada saat kecil, maka terbentuklah karakter yang ada dalam dirinya karena ilmu. Kemudian kemudian raja itu mengutus kepadanya, faba'atsa ilaihi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Maka kemudian dia mengutus kepadanya seorang pemuda atau seorang anak untuk penyihir tersebut mengajarkannya sesuatu ilmu sihir. Dan alhamdulillah, alangkah baiknya apabila Allah menginginkan kepada seseorang itu kebaikan, walaupun banyak rintangan yang ingin menjerumuskan dia, kan tetapi Allah menyelamatkan dia dengan bertemu seorang rahib. Maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat, maka seorang tersebut akan diberikan pemahaman ilmu agama. Di sini kita lihat pemuda tersebut disuruh untuk belajar ilmu sihir, ilmu yang syirik, yang dengannya tersebut seseorang bisa kekal di neraka sebelum dia bertobat kepada Allah apabila dia ruhnya belum keluar dari kerongkongan. Kemudian dia bertemu dengan seorang rahib. Apa itu rahib? Rahib adalah seorang yang ahli ibadah, kemudian dia itu juhud akan semuanya dan dia berlepas diri dari dunia. Seutama dia itu cuma memikirkan akhirat, dan semuanya itu di dunia itu dia cuma beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia ke tempat rahib tersebut dan dia duduk, faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu wa kana idza atas sahira marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Maka dia mendengar dan takjub akan ahli ibadah tersebut karena semua perkataannya itu kebaikan, semua yang disampaikannya adalah kebaikan. Maka seorang pemuda ini takjub ketika dia akan pergi ke tempat majelisnya orang-orang ilmu sihir. Maka dia duduk sebentar di sana karena dia takjub akan perkataannya. Kemudian dia mendatangi penyihir tersebut. Kemudian setelah dia datang kepada penyihir tersebut, dia datang lagi kepada rahib tersebut karena ya tadi mengajarkan kebaikan. Jadi ilmu itu di dunia ini ada dua, ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang jangan sampai antum sekalian lepaskan doa tersebut. Seperti Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'.
ya Allah, aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi di dunia ini ada ilmu yang bermanfaat yang membawa kita selamat di dunia dan akhirat, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat seperti ilmu sihir, ilmu penjambretan dan maling dan segala macam. Dan yang disihir ini Allah juga menugaskan bahwasanya barang siapa yang belajar ilmu sihir itu dia mendapatkan mudarat dan juga tidak bermanfaat baginya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari ilmu sihir yang memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak bermanfaat bagi mereka. Maka para tulabul ilm, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu agama, karena ini adalah fursah buat kalian, peluang untuk menggali, mengkaji, kemudian menghafal Al-Quran dan hadis, karena pada muda ini kalian belum ada tercampur di otak-otak kalian sesuatu yang merusak, dan juga dari segi faktor usia kalian adalah usia seperti para ulama terdahulu. Beliau pada waktu kecil sudah hafal Quran, kemudian pada umur belasan tahun mereka menghafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Setelah itu baru mereka semua memperdalam ilmu fiqih. Maka anjuran buat anak pribadi dan buat antum sekalian, perbanyaklah menuntut ilmu walau cuma sehari setengah lembar. Kenapa? La rohata lil mu'min illa fil jannah. Tidak ada rohah, tidak ada istirahat bagi seorang mukmin kecuali di dalam surga nanti. Maka perbanyaklah amal sebisa kalian, tuntutlah ilmu semumpung kalian lagi muda, karena kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita. Dan kemudian setelah sampai di rumah, pemuda tersebut dimarahi oleh keluarganya. Kenapa terlambat? Karena dia belajar lama dengan ar-rahib tersebut, orang yang ahli ibadah tersebut. Kemudian dia mengadu kepada rahib dan berkata, jika kamu takut kepada penyihir, maka katakanlah, telah menahan padaku, keluargaku telah menahanku akan cepat pergi kepadamu. Kemudian apabila kamu takut akan keluargamu, maksudnya takut karena terlambat datang, karena setelah mengkaji ilmu sihir dia kembali lagi untuk memperdalam ilmu agama, maka dia terlambat di dalam keluarganya. Maka apabila kamu takut kepada keluargamu, maka rahib tersebut menganjurkan untuk mengatakan, telah menahanku si penyihir tersebut. Maka di sini dibolehkan berdusta dalam 3 hal, karena di sini berdusta di sini adalah untuk mencapai maslahat yang lebih baik daripada untuk mencapai maslahat dan membuang mafsadah. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu agama, dia memberikan maslahat bagi orang-orang banyak, berbeda ilmu sihir tadi, maka itu membuang mafsadah, maka dia itu diperbolehkan berdusta dalamnya. Jadi berdusta itu dibolehkan dalam 3 hal, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha, lam asma an-nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi syai'in minal kadhib illa bi thalas. Jadi kata beliau, saya tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam masalah kedustaan kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, al-islah bainan nas, yaitu membuat maslahat kepada manusia banyak, seperti ini tadi, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu yang benar, mencari tauhid yang benar. Kemudian yang kedua adalah al-harb, maka dalam keadaan perang manusia boleh berbohong, ini untuk kebaikan orang-orang mukmin dalam keadaan perang, maka dibolehkan berbohong dalam keadaan perang. Kemudian yang ketiga, hadisul rajul mar'ah wal mar'atu zaujuha, cerita atau percakapan seorang laki-laki kepada istrinya dan istrinya kepada suaminya untuk kebaikan di antara keduanya dan membuang mafsadah di antaranya, maka dibolehkan dalam 3 hal tersebut. Kemudian pada pabainama huwa ala dzalika idza ata ala dabbatin 'azimatin,
qad habasatin nas faqala al-yauma a'lamus sahir afdalu amir rahib afdal fa akhadha hajaran. Maka pada suatu hari dia mendatangi sebuah melata. Melata di sini umum, bisa itu binatang melata, bisa kambing, kerbau atau yang lain-lainnya, atau juga unta. Di sini jelaskan secara umum, binatang melata yang besar telah menghalangi jalan manusia. Kemudian dia ingin menguji dirinya, menguji apakah benar seorang penyihir tersebut lebih mulia dibandingkan seorang rahib. Maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhid dabbah hatta yamdin nas faramaha faqatalaha wa madon nas. Kemudian dia berkata, ya Allah, apabila perkara seorang rahib ini lebih engkau cintai daripada seorang penyihir ini, maka buatlah batu ini untuk bisa membunuh seekor hewan melata yang sangat besar. Maka dengan izin Allah, walaupun dengan batu, dengan duri kecil apapun, jika Allah mengendaki orang tersebut meninggal, maka niscaya akan terjadi seperti mana binatang melata yang sangat besar dilempar oleh pemuda tersebut dengan batu, maka langsung tewas. Disinilah pemuda tersebut mengetahui bahwasanya seorang rahib itulah yang benar, yang Allah cintai, yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah ridhoi daripada penyihir tersebut. Karena penyihir itu adalah kemusyrikan, kekafiran yang sangat nyata. Dia mensekutukan Allah dalam berbagai macam, dari segi isti'anah, meminta tolong, kemudian dari segi menyekutukan Allah dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah dia lempar batu tersebut, matilah hewan melata yang besar tersebut dengan izin Allah, dan kemudian manusia dapat melewati jalan tersebut. Di antara faedah yang bisa diambil dari petikan hadis ini, yang pertama adalah menetapkan karomat wali-wali Allah Azza wa Jalla, seperti mana pemuda ini mendapatkan karomahnya Allah. Semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan mencapai karomat tersebut, ada orang-orang tertentu, seperti mana seorang mukhadram. Apa itu mukhadram? Mukhadram itu orang yang sejaman dengan Nabi, akan tetapi dia tidak menemuinya, seperti Uwais Al-Qarni, yang sama juga dengan pemuda ini. Dia juga mendapatkan karomah di sisi Allah dengan semua doa-doanya terkabulkan, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda di riwayat Muslim, apabila kamu mendapatinya, maka mintalah ampunan kepadanya, maka mintalah kepadanya ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan doanya tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah, faedah yang kedua adalah boleh berdusta untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Boleh berdusta dalam 3 hal tadi. Yang pertama adalah menjadikan maslahat di antara manusia, kemudian di dalam peperangan, dan yang ketiga perkataan seorang istri kepada suami atau suami kepada istri untuk menjadikan baik keduanya dan menjauhi pertikaian. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya di dunia ini ada kebaikan dan keburukan, maka di keduanya itu pasti ada pengajarnya. Pengajar keburukan ada, seperti ini penyihir, kemudian seperti juga orang-orang yang mencuri, merampok, itu pasti ada pengajarnya, ada gurunya yang memotivasi dia untuk berbuat kejahatan. Begitu juga dengan kebaikan, ada juga gurunya. Maka jadikanlah ilmu pada guru yang membawa kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka yang terakhir, perkataan dari Ibnu Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kalian lihatlah dari mana kalian mengambil agama tersebut. Maka antum-antum sekalian,
apabila mendapati seorang guru yang membawa kalian kepada kesengsaraan, membawa kalian kepada kemusyrikan, kekafiran kepada Allah, maka jauhilah dan carilah ilmu dengan guru yang benar, guru yang membimbing kalian yang selamat di dunia dan di akhirat. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah Ustadzuna Shaleh Hafizahullah yang melanjutkan hadis yang potongan hadis yang setelahnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.